warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Jubaidah, NPM 1820065593, akan membawakan atau mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul tentang politik ekonomi kerakyatan. Tugas politik ekonomi kerakyatan, saya akan memaparkan A. Definisi politik ekonomi kerakyatan, B. Tujuan politik ekonomi, C. Ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila beserta contohnya. Definisi politik ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan pertama kali dicetuskan oleh Bapak Proklamator kita, Drs. Muhammad Hatta. Gagasan ini merupakan konsep politik dalam bidang perekonomian, di mana pusatnya adalah rakyat. Singkatnya, sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang berlandaskan pada ekonomi rakyat sebagai kekuatannya. Ekonomi rakyat sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat dengan pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi secara swadaya, tergantung pada apa saja yang mereka usahakan dan kuasai. Aktivitas ekonomi tersebut kemudian diwujudkan dengan munculnya usaha mikro kecil, menengah, UMKM, dan 3 sektor, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer yang digarap UMKM meliputi pertanian, perikanan, dan peternakan. Tujuan politik ekonomi: 1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tujuan pertama dan utama perekonomian masyarakat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Memastikan kekayaan secara merata. Tujuan berikutnya adalah ekonomi rakyat adalah memastikan kekayaan dengan rata tanpa membeda-bedakan. 3. Menaikkan pendapatan masyarakat per kapita. Salah satu tujuan ekonomi rakyat adalah menaikkan nominal per kapita masyarakat. 4. Mengurangi jumlah orang miskin atau orang terlantar. Tujuan berikutnya adalah ekonomi rakyat mengurangi jumlah orang miskin dan anak terlantar, baik dari segi sandang, pangan, papan maupun pendidikan. 5. Mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertama-tama secara mikro, per kepala keluarga, hingga masuk ke skala nasional. Ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila dan contohnya: 1. Pendirian koperasi. 2. Penguasaan sumber daya oleh BUMN. 3. Biaya pendidikan gratis. 4. Bantuan pendanaan UMKM. 5. Crowdfunding. 1. Pendirian koperasi. Koperasi yang ada di Hulu Sungai Utara seperti Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Melati, Koperasi PGRI, dan banyak lainnya. 2. Penguasaan sumber daya oleh BUMN. Contohnya, penguasaan sumber daya BUMN di Hulu Sungai Utara adalah PT Telkom dan PDAM. 3. Biaya pendidikan gratis. Biaya pendidikan gratis dapat pula berupa pemberian beasiswa kepada pelajar. Selain itu, adanya pengurangan biaya yang dikeluarkan pelajar menyertakan surat keterangan tidak mampu, atau utamanya diterapkan di Setia Amuntai. Bantuan pendataan UMKM. Yang keempat, contoh berikutnya adalah dari ekonomi rakyat. Pendataan UMKM yang ada dapat dikreasikan sebagai tas, tikar, dan banyak lainnya. UMKM itu ada seperti yang membuat jala, pendayagunaan purun, dan juga dikreasikan sebagai tas, tikar, dan banyak lainnya.
5. Crowdfunding adalah salah satu program kerakyatan di Indonesia paling populer, terutama crowdfunding online. Demikian paparan dari makalah saya hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.